Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, yang mana pada kesempatan kali ini semua masih diberi kesempatan, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, terutama diberikan kenikmatan sehat sampai bisa berjumpa kembali dan bisa melaksanakan tugas yang mana hal ini telah diberikan beberapa minggu yang lalu sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah pengendalian hayati. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, memaparkan dan menjelaskan hasil dari pengamatan saya yang telah dilaksanakan kurang lebih 13 hari dimulai sejak dilakukan pengujian gitu. Dimulai dari persiapan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan ketika akan praktikum gitu. Nah, diizinkan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari pengamatan pada pertumbuhan tanaman jagung gitu. Nah, yang mana sekilas tentang tanaman jagung di sini, jagung merupakan tanaman C4 dan merupakan tanaman penting yang memberi makan banyak orang di dunia, yang menghasilkan biji-bijian dalam jumlah tinggi, serta menuntut banyak cahaya dan sumber daya lingkungan lainnya. Jagung merupakan komoditas pangan kedua paling penting di Indonesia setelah padi. Tetapi jagung bukan merupakan produk utama dalam sektor pertanian. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk selain beras, ubi kayu, ubi jalar, talas, aneka makanan yang merupakan sumber kalori, dan juga sebagai pakan ternak. Sebagai produk antara satu dua penanaman padi, jagung juga diproduksi secara intensif di beberapa daerah di Indonesia yang merupakan salah satu penghasil jagung gitu. Nah, juga kemudian respon tanaman terhadap lingkungan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Jadi banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jagung karena setiap tanaman mempunyai syarat tumbuhnya masing-masing, baik itu dari lingkungan, suhu maupun yang lainnya yang dapat mempengaruhi faktor pertumbuhannya. Nah, kemudian media dan bahan tanam adalah salah satu parameter lingkungan terpenting yang mempengaruhi efisiensi tanaman, karena media tanam dan bahan tanam merupakan modal awal untuk melaksanakan budidaya. Ketika kita mempunyai bahan tanam dan mempunyai media tanam yang baik, ditambah dengan perawatan dan perawatan tanaman tersebut, maka akan dihasilkan apa yang disampaikan oleh orang-orang, yaitu tanaman berproduksi dengan baik dan produktif gitu. Selanjutnya, penting untuk menemukan metode yang secara tepat dapat mengindikasikan respon tanaman terhadap parameter lingkungan menurut Solaimani 2018. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan perlakuan media dan bahan tanam. Dengan tingkat perlakuan yang optimum, maka akan diperoleh bahan tanam dan media tanam yang optimum pula bagi pertumbuhan tanaman. Jadi, ketika kita mempersiapkan bahan tanam dan mempersiapkan media tanam secara baik dan optimal, maka ketika kita ingin mencapai target tanaman produksi yang maksimal pula, maka akan dihasilkan, karena usaha itu sebanding dengan apa yang dicita-citakan. Jadi ketika kita ingin menghasilkan produksi yang optimal baik, maka perawatannya juga, persiapannya juga harus dipersiapkan sebaik mungkin gitu. Nah, pada praktikum kali ini ada beberapa alat, bahan, dan metode yang dilaksanakan dan diterapkan pada praktikum kali ini. Nah, yang mana diantaranya alat dan bahannya yaitu, pertama ada benih jagung, jelas benih jagung yang pertama. Yang kedua ada pemutih atau backlink sebab untuk sterilisasi benih. Selanjutnya ada pupuk kandang. Kemudian ada tanah sebagai media tanamnya.
dan pupuk kandang dicampur dengan pupuk kandang sebagai media tanamnya. Kemudian untuk alatnya ada sendok bangunan. Saya menggunakan sendok bangunan karena untuk memudahkan memasukkan media tanam ke polybagnya. Terus kemudian mistar penggaris untuk mengukur tinggi tanamannya. Kemudian polybag sebagai wadah media tanam, alat tulis handphone untuk mengabadikan, mendokumentasikan, dan kemudian pisin untuk wadah sterilisasi benih. Nah, metode yang digunakan pada kali ini yaitu sesuai dengan apa yang telah dipaparkan atau yang telah dijelaskan oleh asisten praktikum mata kuliah pengendalian HIT, yang mana media tanamnya itu disterilisasikan dengan mengukusnya mengungkusnya selama beberapa jam gitu, sehingga dapat dihasilkan media tanam yang steril gitu. Nah, itu untuk sterilisasi media tanam. Dan untuk sterilisasi bahan tanah, sterilisasi benih, nah bisa digunakan dengan penggantinya itu menggunakan pemutih gitu. Dimasukkan ke dalam pemutih selama beberapa menit, terus dimasukkan dulu ke dalam air terlebih dahulu. Selanjutnya dimasukkan ke dalam backlin, cairan backlin, larutan backlin. Nah, selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam air jernih gitu, air putih gitu. Nah, itu untuk dihasilkan beberapa benih yang steril. Nah, dalam praktikum kali ini kita menggunakan kurang lebih 18 sampel, yang mana 18 sampel ini mewakili dari 6 perlakuan. 6 perlakuan ini diantaranya yaitu pertama, ada tanah dan pukam yang steril, yaitu tanahnya dan pupuk kandangnya itu disterilisasikan terlebih dahulu gitu. Nah, itu, dan ini juga ada benih yang disterilkan dan benih yang tidak disterilkan itu. Yang kedua, ada tanah dan pukam tidak steril. Jadi tanah dan pupuk kandangnya itu atau media tanamnya itu tidak steril, tetapi untuk benihnya ada yang disterilisasikan dan ada yang tidak disterilisasikan. Yang selanjutnya, tanah tidak steril. Nah, ini khusus untuk tanahnya doang tanpa memakai pupuk kandang gitu. Nah, tanah tidak steril juga memakai benih yang disterilisasikan dan juga tidak disterilisasikan. Nah, itu untuk perlakuan dari ke-6 perlakuan tersebut menggunakan media tanam, tanah dan pupuk kandang gitu. Nah, untuk hasilnya yaitu bisa untuk lama praktikum tadi sudah disebutkan bahwa dalam praktikum ini saya melakukan kurang lebih 13 hari lamanya gitu. Tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh asisten yang seharusnya kurang lebih 3 minggu gitu. Kurang lebih 3 minggu pengamatan seharusnya. Namun saya melakukan hanya 13 hari gitu, 13 hari. Nah, tetapi dalam 13 hari tersebut saya alhamdulillah mendapatkan beberapa data yang diharapkan gitu. Nah, yang pertama dari hasil yang saya dapatkan gitu, dari tanah dan pukam atau pupuk kandang steril, yang pertama yaitu ditambah benih yang disterilisasikan yaitu dengan jumlah daun 3 dan tinggi tanaman 28 cm. Nah, ini merupakan salah satu tanaman tertinggi gitu di antara perlakuan-perlakuan yang lain. Di antara tanah pukam steril tapi benihnya tidak disterilisasikan, tanah pukam tidak steril, benih disterilisasikan dan benih tidak disterilisasikan, terus tanah tidak steril, benih disterilisasikan dan tanah tidak disterilisasikan. Nah, untuk tinggi tanamannya dimenangkan. Ya, untuk tinggi tanamannya untuk tanah dan pukam steril plus benihnya disterilisasikan, yaitu tinggi tanamannya melebihi yang lain, atau dengan kata lain lebih tinggi daripada tanaman yang lainnya gitu. Yang mana tanah pukam dan steril yang tidak disterilisasikan tingginya hanya 21 cm. Terus tanah pukam tidak steril tapi benihnya disterilisasikan tingginya itu 25 cm gitu. Terus tanah pukam tidak steril, benihnya juga tidak disterilisasikan, tingginya hanya 20 cm. Kemudian tanah tidak steril, benih disterilisasikan, tingginya hanya 15 cm. Dan
tanah tidak steril, benihnya juga tidak disterilisasikan, tingginya hanya 12 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari perlakuan yang keenam tersebut dapat kita ambil contoh bahwa perlakuan yang baik yaitu adalah perlakuan ketika tanahnya dan pukamnya disterilisasikan dan juga benihnya juga disterilisasikan, itu dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena dapat dilihat dari perlakuan-perlakuan yang lainnya gitu. Karena dari perlakuan yang lainnya, perlakuan yang satu ini itu tinggi tanamannya itu melebihi yang lainnya gitu. Yang mana dia itu 28 cm tingginya itu. Karena media tanamnya itu sudah steril dari patogen-patogen yang dapat dari patogen-patogen penyebab penyakit, yang mana penyakit ini dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan. Selain dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan, dia juga dapat mengganggu aktivitas jaringan dari tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut tidak dapat produktif, tidak dapat produktif untuk melangsungkan hidupnya gitu, untuk jadi terganggu gitu, contohnya aktivitas xilem, aktivitas floem, aktivitas penyerapan unsur hara, aktivitas transport hara gitu terganggu karena adanya si patogen tersebut yang tersimpan baik di tanahnya, baik di media tanamnya maupun di benihnya gitu ya. Nah, maka dari itu tanah yang steril dan pukam yang steril ditambah dengan benih yang disterilisasikan terlebih dahulu, dia itu tumbuh dengan normal gitu, dan tingginya itu melebihi yang lain gitu, karena penyebabnya itu ya adalah media tanamnya steril, benihnya juga steril gitu, sehingga dia dapat dengan lancar gitu, dengan lancar tumbuh, dengan lancar menyerap unsur hara, dapat dengan lancar mentransport hara, sehingga pertumbuhan tanamannya itu normal tanpa terganggu yang lain gitu. Dan ini juga belum termasuk jenis tanahnya gitu, belum termasuk lingkungan sekitarnya gitu. Nah yang kedua, setelah tanah pukam steril plus benihnya steril, selanjutnya ada tanah pukam tidak steril tapi benihnya steril. Nah ini juga tinggi tanamannya kedua setelah tanah pukam dan benihnya steril tadi gitu. Jadi setelah tanah pukam yang steril tinggi yang pertama tingginya, kemudian ada yang kedua yaitu tanah pukam yang tidak steril tapi benihnya itu disterilisasikan. Nah ini juga tingginya itu di atas yang keempatnya gitu. Yang keempatnya yang tanah pukam steril, benih tidak steril, tanah pukam tidak steril, benih tidak steril, dan tanah tidak steril, benih steril dan tidak steril. Nah ini juga berpengaruh karena benih yang steril dapat mempengaruhi pertumbuhan gitu, sehingga tidak terganggu pertumbuhannya karena di dalam benihnya itu tidak terdapat patogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya gitu, sehingga si pertumbuhan tanamannya itu bisa berjalan normal walaupun di media tanamnya itu terdapat mungkin beberapa patogen, cuman tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan karena benihnya juga sudah steril gitu. Nah yang selanjutnya yang lainnya juga mungkin bisa diikuti dengan tanah pukam tidak steril, benih tidak steril, tanah pukam tidak steril, benih tidak steril, dan juga tanah tidak steril, benih steril, dan tanah tidak steril, benih tidak steril itu diikuti beberapa yang lainnya. Nah itu kenapa bisa tinggi tanamannya pendek atau tanaman tidak setinggi yang lainnya, karena mungkin bisa kita cermati gitu, bisa kita pahami bahwa benihnya juga tidak steril, medianya juga tidak steril, bahan tanam juga tidak steril, otomatis patogen-patogen yang tersimpan dalam media, tersimpan dalam benih itu mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi juga faktor mempengaruhi pertumbuhannya gitu, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak normal, terganggu dan terhambat gitu. Nah itu mungkin bahwa kita dapat simpulkan dari hasil kesimpulannya dapat kita simpulkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa perlakuan sterilisasi benih dan media tanam
sangat efektif mengurangi penyakit tanaman di awal pertumbuhan atau pada masa vegetatif gitu, dan juga memberikan pertumbuhan yang optimal di awal pertumbuhannya, sehingga pada masa vegetatifnya tanaman bisa tumbuh dengan normal dan baik dengan indikator pertumbuhannya adalah pertama, tinggi tanamannya yang di atas tinggi tanaman yang lain yang hanya benihnya disterilkan atau medianya saja yang disterilkan. Namun hal ini juga belum memperhatikan faktor yang lainnya, semisal suhu, jenis tanah, dan lainnya, sehingga perlu ada pengujian lebih lanjut dalam kajian ini. Nah, itu mungkin yang saya bisa dapat sampaikan dan paparkan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, dan salah kalimat ketika saya menyampaikannya. Mohon saran kritiknya saya harapkan dari kakak asisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.